Kampung Growol, itulah sebutan bagi Dusun Pletuk dan Dusun Jurangkah, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Disebut Kampung Growol karena di kampung itu merupakan sentra terbesar pembuatan jenis kuliner khas Bagelen bernama Growol. Dari data yang ada, setidaknya 50% dari warga Dusun Pletuk maupun Dusun Jurangkah berprofesi sebagai pembuat Growol. Growol adalah sebuah makanan khas pedesaan yang banyak dijumpai di daerah Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, dan sekitarnya. Growol terbuat dari bahan baku singkong yang memiliki rasa khas, unik, dan gurih. Meski tergolong sebagai makanan tradisional dan berumur puluhan tahun, namun keberadaannya hingga kini masih terus eksis, tak lekang dimakan modernisasi zaman. Selain menjadi makanan pokok pengganti, makanan tradisional tersebut juga laris manis dipasarkan hingga keluar kota seperti Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Diungkapkan oleh salah satu produsen Growol, Suparmi, warga Dusun Jurangkah RT 1 RW 4 Desa Dadirejo, bahwa dirinya telah puluhan tahun membuat Growol. Dalam seharinya ia mampu menghabiskan sekitar 3 kuintal ketela pohon atau singkong untuk membuat Growol. Bahan baku tersebut diperolehnya dari daerah Magelang dan Wonosobo. Suparmi mengaku usaha yang ditekuninya tersebut merupakan usaha turun-temurun dari orang tua dan kakek buyutnya. Keterampilan membuat kuliner tradisional Growol juga diperolehnya secara otodidak dari orang tuanya yang sebelumnya juga memproduksi Growol. Selain sebagai mata pencaharian, pembuatan Growol yang diwariskan secara turun-temurun itu juga bertujuan untuk melestarikan makanan kampung tersebut. Itu namanya dikasih tempat apa itu Bu namanya? Dimasukin apa? Ceting, dicetak. Dicetak berapa kilo itu? 2,5 kilo. Harganya? Ada yang 8.000, ada yang 10. Tahannya 3-4 hari. Banyak, saya sendiri 3 kintal lah saya sendiri. Penjualannya ke daerah timur, ke Kulon Progo. Namun siapa sangka dalam proses pembuatannya makanan berwarna putih dan empuk itu cukup lama. Mulai dari pengupasan singkong, kemudian dibersihkan sebelum dikukus dan dicetak, harus direndam terlebih dahulu kurang lebih selama 4 hingga 5 hari. Setelah itu, barulah rendaman singkong tadi dicuci hingga bersih secara berulang-ulang, bisa lebih dari 10 kali, termasuk memisahkan serat kasarnya. Pada tahap pencucian itu menjadi kunci enak atau tidaknya Growol yang akan dibuat. Sebab, bila dalam proses pencucian tidak benar-benar bersih, maka Growol akan beraroma dan terasa kecut. Setelah benar-benar bersih, lantas singkong tadi diperas atau dipipit untuk mengurangi kadar air serta tepung patinya. Barulah singkong digiling hingga halus dan dikukus antara 10 hingga 20 menit. Setelah matang, Growol siap dicetak dalam sebuah bakul kecil terbuat dari anyaman bambu yang telah dilapisi daun pisang. Rata-rata satu cetakan Growol yang berbentuk seperti umpak tersebut memiliki berat sekitar 2 kg. Kok dibikin Growol Pak, nggak dibikin makanan lain kenapa ini? Itu di pasaran itu yang banyak itu paling laku Growol. Ini satu kampung Pak semua Pak rata-rata? Ya rata-rata. Setornya nanti kemana? Setornya Kulon Progo. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama Pak bikin ini Growol ini? Udah lama Mas ya, 10 tahun, 20 tahun lebih ya. Setelah jadi, barulah Growol dipasarkan dengan harga rata-rata sekitar 10.000 per bakulnya. Makanan tradisional ini bisa dijumpai di Pasar Purwodadi, Pasar Jendar, dan Pasar Kerendetan, Kabupaten Purworejo. Namun demikian, dikatakan oleh Suparmi bahwa 90% Growol dari desanya dijual ke wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Makanan yang lebih nikmat jika disantap dengan urapan parutan kelapa muda, tempe atau tahu bacem, dan teh hangat itu akan dicari serta laris di bulan Suro dalam tahun Jawa. Karena pada masa itu banyak dari orang Jawa yang melakukan ritual nyuro, yakni tidak makan nasi melainkan mengkonsumsi Growol tanpa garam maupun gula selama 1 bulan penuh. Growol juga banyak diburu oleh para pemudik saat liburan panjang dan lebaran. Biasanya para pemudik merasa belum pulang kampung jika belum merasakan Growol. Selain makanan tradisional khas Bagelen lainnya seperti kelanting, nasi penek, geblek, celorot, sengkulun, dan sebagainya. Sehingga keberadaan Growol diharapkan bisa tetap terjaga serta dilestarikan agar tidak punah tergerus oleh makanan modern.
Bahkan dalam beberapa waktu lalu juga pernah dilakukan uji coba untuk inovasi growol dijadikan sebagai bahan utama pembuatan roti serta diolah dalam bentuk lain seperti growol goreng maupun keripik growol. Makanan khas menyehatkan yang dibuat tanpa bahan pengawet dan bisa tahan hingga 4 hari itu juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Purworejo. Supaya peletuk Jurangkah itu ada pengusaha growol dibikin kelompok yang ikut kelompok 20 personil. Selama ini perhatian dari pemerintah misalnya ada bantuan apa yang sudah diberikan di perusahaan growol? Peralatan sudah ada, termasuk itu yang bikin ngekom itu jemblung namanya. Peralatan untuk ngukus itu ya udah diberi bantuan. Dari Bagelen, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.